Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ulan won. Tadinya saya mau bicara bahasa Cirebon, tapi karena saya tidak ngerti hanya bahasa Indonesia saja. Saya biasa pidato di acara hari jadi itu dalam bahasa Wewengkon, tapi saya perlu waktu untuk belajar bahasa Cirebon lebih dalam, atau mungkin harus nikah dulu sama orang tua. Pak Bupati beserta Bapak Bupati yang saya hormati, yang tadi membaca naskah pidato dalam bahasa Cirebon Bubun agak terbata-bata, saya lihat mungkin agak kesulitan juga, atau mungkin sebagian nggak ngerti juga sih. Para anggota DPRD juga saya lihat ada yang dari Wewengkon Cirebon yang dipengaruhi oleh dialek kebudayaan Jawa Lapak, ada yang Cirebon dialek Cirebon, ada yang Cirebon dialek Sunda. Ada 3 kebudayaan yang ada di sini yang saya sangat memahaminya, dan yang paling utama adalah cermin bahwa Cirebon adalah kabupaten yang kaya akan hasanah kebudayaan. Saya tidak akan menyebut satu persatu yang hadir karena sudah disebut oleh Ibu Ketua DPRD tadi, dan sudah disebut oleh Pak Bupati. Nanti kalau saya sebut lagi jadi terlalu lama waktu untuk menyebut nama orang. Nanti yang tidak disebut marah orangnya. Akhirnya nanti ngebully saya di media sosial. Ini gara-gara Deddy Mulyadi. Yang pertama bahwa Cirebon adalah sebuah daerah yang memiliki karakter eksentrik dalam sebuah kebudayaan, dan dia kebudayaan yang masih tersisa di antara cerita sejarah kebudayaan Sunda yang berasal dari kebudayaan Galuh, kebudayaan Pakuan, kemudian menjadi kebudayaan Galuh Pakuan Pajajaran. Yang lain hanya cerita yang bersifat narasi sastra atau cerita dalam bagan parahyangan. Cerita-cerita, kemudian wujud nyatanya yang ada hanya beberapa yang saya lihat. Yang pertama masih adanya batu tulis yang kemarin saya kunjungi, dan yang kedua masih adanya mahkota binukasi yang dititipkan dari Raja Pajajaran oleh Senopati Jayaperkasa di akhir masa kekuasaannya, kemudian disimpan sekarang di Museum Sumedang. Ada 3 titik peradaban yang saya lihat. 1, pengembaranya Kanjeng Prabu Siliwangi dari Pakuan Pajajaran kemudian menikah dengan santri yang ada di Karawang, melahirkan keturunan yang pada akhirnya melahirkan Kesultanan Cirebon. Kemudian Kesultanan Cirebon merasa harus berdiri sendiri karena memiliki pemahaman dan keyakinan yang berbeda dengan leluhurnya yang akhirnya terpisah dari Pakuan Pajajaran. Dari seluruh rangkaian itu yang paling menarik adalah bahwa dari sekian rangkaian peristiwa di mana Kacirebonan memisahkan diri dari Pakuan Pajajaran, justru hari ini di antara kebudayaan di Jawa Barat yang masih sangat menghormati dan menyebut nama Prabu Siliwangi dalam hari jadinya hanya di Cirebon. Di tempat lain saya tidak pernah mendengar. Artinya bahwa meski berpisah dengan sang ayah, meski berpisah dengan leluhur Pakuan Pajajaran, perpisahan hanya keyakinan, bukan perpisahan lahiriah, dan bukan perpisahan kebatinan. Beda antara keyakinan dengan kebatinan. Karena itulah sehingga kita bisa memahami Pakuan Pajajaran justru dari Cirebon. Masih disebut dalam paripurna, masih disebut sebagai bentuk penghormatan. Mungkin kalau di tempat lain menyebut di rapat paripurna, besoknya ada yang demo di depan. Ini paripurna sudah mengarah pada kemusyrikan. Dan yang di Cirebon ini pluralisme tentang pemahaman Islam, NU-nya juga deket-deket ke NU gaya Jawa Timuran, ke NU gaya Jawa Tengah. Ini perbedaannya. Sehingga saya di Cirebon relatif sejak lama selalu diterima dalam dialektika berpikir yang saya miliki. Nah, yang menjadi problematika hari ini adalah apakah cerita sejarah itu hanya akan mencerita babat pantun, hanya akan cerita dalam kidung Cirebonan. Jadi kalau lihat tayangan kemarin ulang tahun anak saya nih yang Sukmayu, saya menyajikan kidung doa buat anak saya justru dalam sastra Cirebon. Apakah hanya dalam itu? Tidak. Apa sih yang menjadi problem Indonesia? Yang menjadi problem Indonesia ini adalah cerita masa lalu dianggap mistik, bukan cerita masa depan. Dan kita lebih memilih masuk dalam cerita-cerita mistisisme, bukan cerita akademik, bukan cerita yang dituangkan dalam undang-undang, bukan cerita yang dituangkan dalam peraturan gubernur, bukan cerita yang dituangkan dalam peraturan daerah, bukan cerita yang dimasukkan dalam sebuah konstitusi. Inggris membuat cerita narasi sejarah peradabannya dalam konstitusi, Australia dalam konstitusi, Amerika dalam konstitusi, Iran dalam konstitusi, Arab Saudi dalam konstitusi, semuanya dalam konstitusi. Sehingga peradaban modern yang mereka lalui, Arab tumbuh menjadi manusia modern kekinian hari ini, tapi mereka tidak lupa terhadap budaya Arabnya. Tiongkok hari ini masuk dalam percaturan dunia, dia tumbuh menjadi negara yang kuat dan menuju arah adidaya dengan budaya Tiongkoknya, budaya Cinanya,
budaya Konghucunya, tetapi dia masuk dalam narasi politik kapitalisme yang berbasis komunisme. Dia menjadi raksasa baru, dia raksasa dengan peradaban baru, dengan tatanan baru, tetapi dia tetap menampilkan tata nilai kebudayaan lamanya yang harus menghegemoni dunia. Orang Tiongkok, keturunan yang ketujuh tetap di Indonesia, dia tetap merayakan Imlek. Keseniannya tetap barongsai, salamnya tetap gong cipacak. Pertanyaannya adalah, anak kita yang pindah rumah dari kampung, pindah ke perumahan di kota Cirebon atau di kota Sumber, bahasanya sudah berbeda, makanannya sudah berbeda, gaya hidupnya sudah berbeda. Dan saya mempelajari adalah setiap daerah yang meninggalkan kebudayaannya, maka daerah itu akan terhegemoni politiknya, akan terhegemoni ekonominya. Tanahnya akan berpindah tangan, ekonominya akan berpindah tangan, perputaran ekologinya akan berpindah tangan, politiknya juga akan didominasi oleh wajah baru dan politik baru. Untuk itu, maka momentum ini saya ingatkan, yang pertama adalah mari kita bersama-sama antara Bupati sebagai kepala daerah, sebagai eksekutif, dengan DPRD untuk segera melakukan perubahan tata ruang Cirebon secara paripurna. Tata ruang jangan hanya didasarkan pada pengetahuan yang bersifat kekinian, tapi tata ruang harus didasarkan pada historical ecological. Historical adalah tidak boleh tata ruang lepas dari sejarahnya. Situs-situs kebudayaan, situs-situs peninggalan masa lalu tetap harus dilindungi dengan aspek-aspek ekological. Artinya aspek ekologinya harus juga dilindungi. Tidak boleh ada kerusakan di situ. Hutannya harus tetap terjaga, salurannya harus tetap terjaga, danau-danaunya harus tetap terjaga, sungai-sungainya harus tetap terjaga. Saya pelajari Vietnam mengalami kemajuan yang sangat luar biasa hari ini. Sungai-sungainya jernih, danau-danaunya bersih, masyarakatnya disiplin, pemerintahnya menggunakan tangan besi untuk mengatur rakyatnya. Tiongkok mengatur anak-anak muda yang pemabuk, mengatur anak-anak muda yang malas, mengatur anak-anak muda yang setiap hari marah pada orang tuanya menjadi benal di luarnya, dikerahkan tentara untuk mengambil mereka dari rumahnya, dimasukin barang militer selama 6 bulan, pulangnya mereka menjadi manusia yang tersadar dan kembali pada orang tuanya, kembali pada negara dan budaya ini. Teologikal ini akan saya terapkan di Jawa Barat. Tidak bisa dalam setiap tahun cerita kita hanya cerita geng motor. Tidak bisa dalam setiap tahun cerita kita hanya cerita tawuran. Tidak bisa setiap tahun cerita kita ada cerita orang yang mati karena oplosan. Ini harus segera dihentikan. Kenapa? Kita punya kebudayaan, kita punya nilai ajaran Islam sebagai nilai-nilai ritualitas, sebagai nilai-nilai substansial, nilai-nilai spiritualitas. Tetapi kenapa kita tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang remeh-temeh dan kecil ini? Faktornya cuma satu, kita lebih senang membangun wacana dibanding bertindaknya. Untuk itu kalau bersedia, pemerintah Kabupaten Cirebon bisa bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri. Pemerintah provinsi bersedia membangun mesnya. Orang tuanya diberikan kesadaran kalau anaknya nakal, maka dia telepon tentara, telepon polisi, diangkut, dimasukin mes, dilakukan pembinaan, diarahkan dalam waktu 6 bulan ke depan. Kalau masih paras setahun, untuk apa? Dikembalikan dia pada orang yang mencintai orang tuanya, orang yang mencintai lingkungannya, orang yang mencintai sesamanya, dan orang yang mencintai Tuhan secara umum. Kerangka inilah kenapa saya tidak mau orang Jawa Barat ke depan menjadi generasi cinta. Saya tidak mau orang Jawa Barat ke depan menjadi generasi geng motor. Saya tidak mau orang Jawa Barat menjadi monster di lingkungan rumahnya, menjadi monster di jalanannya. Pada akhirnya mereka mati muda. Ketika mati muda itulah, saya tidak mau orang-orang terdidik berasal dari luar Jawa Barat kemudian mendominasi dan orang sini selamanya hanya menjadi kuli terhadap Tuhan. Mindset. Yang kedua, tata ruang yang dikelola dengan baik. Cirebon memiliki desain arsitektur yang indah. Saya merumuskan desain arsitektur di Lumbur Papua imajinatif. Saya ketika jadi Bupati Purwakarta membuat restrukturisasi desain arsitektur Tritang itu dibuat imajinatif. Saking inginnya ada peradaban. Kalau di sini tidak perlu imajinatif, ada historis. Yang harus dilakukan adalah modernisasi. Bagaimana? Kualitas bangunnya harus ditingkatkan. Kalau leluhur kita membangun Tajuk sampai hari ini masih berdiri dengan kokoh, kenapa kita bangun pagar mesti roboh? Karena itulah kita bersama-sama. Jadi kenapa Cirebon bisa menjadi kota utama, kabupaten utama yang menyerupai Jogja? Apa yang tidak ada di sini? Batik punya, makanan khas punya, dialektika kebudayaan punya, tradisinya kuat, keseniannya hebat. Keratonnya masih ada walaupun ada di kota, tetapi ada hierarki kebudayaan. Tinggal di branding dengan baik, datangkan para konsultan, bila perlu gratis saya siapkan. Mari kita bersama menyongsong Cirebon sebagai kota pelabuhan, kota kebudayaan, kota makanan, kota pertanian, kota nelayan, kota yang segala peradaban ada. Ini adalah kota tua yang konsentrasi budayanya dilakukan secara serempak. Jadi
jadikanlah momentum hari jadi adalah momentum rakyat, di mana rakyat berekspresi dalam kebudayaan Cirebonan, maka akan menjadi momentum pariwisata. Tata kebersihannya, tidak boleh ada sampah yang berantakan, tata jaringan air bersihnya, tata lingkungannya, bangun peradaban masyarakatnya, maka saya katakan ini akan menjadi kabupaten kebudayaan yang terbesar di Jawa Barat dan di Indonesia. Kerangka ini harus dibangun, cara berpikir mindsetnya terbuka, arahnya ke depan. Hanya dengan ini negara bisa tumbuh. Untuk itu, segera kalau belum ada perdanya, berbuntut perda tentang arsitektur Cirebon. Tetapkan pagarnya kembali pada pagar lama seperti ini, baik di kota maupun di desa. Tetapkan gedung-gedung kantornya seperti ini, tetapkan sekolah-sekolahnya seperti ini. Bahkan kalau sekarang ini Pemda Provinsi Jawa Barat akan membangun SMA di Cirebon, saya minta kepada Dinas Pendidikan untuk arsitekturnya disesuaikan dengan arsitektur Cirebon. Untuk apa? Tidak ada sebuah peradaban, tidak ada industri pariwisata tanpa kebudayaan. Bali bisa kokoh, alamnya indah, arsitekturnya tertata, bahasa rakyatnya terjaga, seninya senantiasa terpelihara, ruh berkebudayaan menjadi satu kesatuan. Oh, Jogja seperti itu. Kenapa daerah lain sulit mempertahankan itu? Hanya menjual alam saja, tidak cukup, harus ada dialektika kebudayaan. Jangan dipikir beca-beca yang ada di Cirebon tidak akan menjadi dialektika kebudayaan. Ini adalah beca-beca tua. Rumusannya cuma satu, bentuk kembali beca-becanya, kembalikan beca itu pada arsitektur lama, latih para tukang becanya. Bila perlu ada subsidi dari pemerintah. Untuk apa? Kalau naik beca di Cirebon, ketika ditanya berapa ongkosnya, dia jawab terserah. Bahasa terserah itu adalah bahasa pariwisata, jangan diketok. Kalimatnya terserah. Tukang becanya tumbuh menjadi beca yang menjadi pramuka pariwisataan. Dia begitu naik beca, mungkin mau kemana? Mau ke Kasepuhan? Mau ke Kanoman, mau ke masjid, mau ke pasar, mau lihat situs-situs kebudayaan, mau mana? Cirebon Serbadan. Makannya mau apa? Mau makan yang berbungkuskan daun jati, disebutnya nasi jambal, atau mau makan apa saja. Dan ingat, ketika bicara daun jati, bagaimana Sunan Gunung Jati meletakkan kerangka kebudayaan secara bagaimana dia meletakkan spiritualitas makanan dibungkus dengan daun jati? Karena tradisi di Sunda bukan dengan daun jati, daun pisang. Sunda, Papua. Sunda sih daun jati, kenapa? Karena di sini kayu yang terbaik adalah kayu jati. Maka dari kayu jati itu harus multidimensi dan multifungsi agar masyarakat tidak tercerabut dari akar kebudayaannya, agar masyarakat memanfaatkan daun jati, bukan hanya ditunggu kayunya, daunnya pun memiliki manfaat. Tradisi ini saya bangun dalam setiap tahun, setiap saya membagikan daging untuk kepentingan rakyat ketika sebelum Hari Raya Kurban dan setelah Hari Raya Kurban. Sejak zaman Bupati Purwakarta, saya selalu membungkusnya dengan daun jati. Kalau daun jati itu adalah eksentrik, kalau daun jati adalah spiritualitas, kalau daun jati itu adalah juga nilai-nilai ekologi, di mana dia akan dilebur ke tanah kemudian menjadi ekosistem. Kenapa tidak bikin peraturan daerah larangan membungkus makanan kecuali dengan daun jati? Tidak akan masuk industri plastik. Kalau tidak masuk industri plastik, maka tukang-tukang daun jati akan laku di mana-mana. Maka anak-anak ke sekolah, yang sebelum sekolah menjual daun jati, maka pohon jati akan dipertahankan, tidak akan dicuri dalam setiap waktu. Inilah perspektif. Karena ini perspektif, maka tradisionalisme itu ada nilai ekonomi. Tetapi diniatkannya bukan untuk cari duit. Niatkanlah bahwa ini bagian dari menghormati leluhur. Kalau niatnya cari duit, nanti kata orang Sunda, cudog-dog tinggal ikut. Nah kalau kata bahasa Cirebonnya, kalau diniatkan menarik duit, nanti jangan-jangan kita lupa pada leluhurnya. Dalam otak kita duit saja dalam setiap waktu. Inilah perspektif yang harus dibangun. Maka yang terakhir, apa yang mesti dikembangkan di Cirebon? Pembenahan infrastruktur. Jalan yang harus segera dibenahi. Dan saya targetkan ke Pak Bupati, nanti kita lakukan secara bersama-sama melalui pergeseran anggaran, lakukan efisiensi belanja pemerintah, arahkan pada infrastruktur, dan saya targetkan 3 tahun di Cirebon tidak boleh lagi ada jalan berlubang. Bagaimana gubernur melakukan tahapan? Saya tidak akan dulu langsung ke jalan kabupaten, karena saya harus membereskan dulu jalan provinsi. Itu yang menjadi kewajiban saya sebagai gubernur. Tetapi yakinlah bahwa jalan provinsi tahun ini sudah 90%, tahun depan tinggal 10%. Di tinggal 10% inilah provinsi akan mulai mengintervensi jalan-jalan kabupaten. Setelah jalan-jalan kabupaten, provinsi akan mengintervensi jalan-jalan desa. Kenapa harus
saat dilakukan seperti itu, pembangunan harus terintegrasi, tidak boleh ada disparitas, tidak boleh ada penumpukan uang di kota, tidak boleh ada penumpukan uang pada sebuah daerah, maka dia harus terdistribusi dengan baik. Maka kebijakan fiskal di Provinsi Jawa Barat nanti bukan hanya mempertimbangkan aspek pendapatan pada sebuah wilayah, tapi pendapatan dari sebuah daerah bisa bergeser ke daerah lain dengan pertimbangan apa? Dia melestarikan hutan, dia menjaga mata air, dia untuk menyelesaikan kemiskinan. Itu menjadi pertimbangan fiskal Provinsi Jawa Barat. Sehingga pada saat ini provinsi mulai bulan sekarang, bulan depan, kita sudah meluncur program infrastruktur di seluruh Provinsi Jawa Barat dengan efisiensi yang luar biasa. Angkanya di tempat lain orang menurun pembangunannya, di Jawa Barat mengalami peningkatan alokasi jalan, irigasi yang hanya 600 loncat ke 22,4 triliun. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang hanya 600 loncat ke 1,3 triliun. Semua anggaran listrik yang hanya kisaran 40 miliar loncat ke 350 miliar. Seluruh loncatan itu dilakukan dengan apa? Ketauladanan. Dimulai dari siapa? Gubernur Nandung efisien. Belanja dinasnya dipotong 3/4-nya. Anggaran bajunya hilang. Anggaran, kalau orang sering cerita ke saya, kan jadi pencitraan, justru anggaran pencitraan di Provinsi Jawa Barat menurun tajam dari 49 miliar hanya 3 miliar kerjasama media. Harus dimulai dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak dimulai, maka setiap orang akan berkata, kamu hanya basa-basi. Efisien, mobil saya rangkaiannya hanya 3. Para kepala dinas tidak boleh ikut. Kenapa? Sudah saya pangkas 70% anggaran perjalanan dinasnya. Saya ngerti mereka tidak bisa kemana. Ini harus dilakukan efisiensi. Kenapa? Negara tidak boleh terus-terusan. Masalahnya itu juga harus mengalami loncatan. Kita jangan terlalu jauh nanti ketinggalan oleh Tiongkok. Kita jangan terlalu jauh ketinggalan oleh Vietnam, oleh Singapura. Caranya adalah rubah cara berpikir eksekutif dan legislatifnya, visioner, bukan hanya berpikir. Inilah prinsip-prinsip dasar. Dan yang terakhir juga saya ngajak para guru semuanya untuk mengintegrasikan pembangunan secara paralel. Saya kemarin menjamin di salah satu kabupaten, saya bilang, saya jamin kabupaten desa Anda tidak ada orang yang minta satu orang pun ke desa Anda atas nama apa. Tapi ingat, auditnya akan serius. Kenapa? Kalau Anda tidak ada yang minta, tidak ada alasan Anda hasil SPC-nya fiktif. Kenapa? Negara harus segera dibangun tata kelola keuangannya dengan baik. Visi pemerintahan yang dibangun dengan baik, letakkan kerangka dasar pembangunan dengan kuat. Kita tidak usah berpikir 5 tahun ke depan kita jadi apa. Yang harus kita pikirkan adalah 5 tahun ini kita berbuat apa. Karena 5 tahun ke depan ditentukan oleh kita hari ini. Saya meyakini betul para pemimpin yang bekerja dengan untuk rakyat akan senantiasa dicintai rakyat. Tidak usah menggunakan buzzer di media sosial, tidak usah. Seluruh rakyat akan membelanya dalam setiap waktu. Karena dia merindukan orang yang mengopeni, orang yang mengayomi. Dan hari ini, di hari Kartini ini, saya menyampaikan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya warga Indramayu yang dibakar oleh suaminya. Dan ketika sudah dibakar oleh suaminya, rumah sakitnya menolak dengan alasan BPJS tidak bisa melakukan klaim terhadap orang yang dibakar. Ini adalah peristiwa kedua yang saya temui. Peristiwa yang pertama adalah warga Tasik, seorang kakek pedagang jagung, dipukul pakai gila oleh geng motor, masuk rumah sakit, pulangnya ditahan. Karena apa? 12 juta menjadi tunggakan, BPJS tak mampu membayar. Sekarang sudah selesai. Yang kedua, hari ini adalah rumah sakit tidak mampu dan akhirnya dirawat di Hasan Sadikin dengan dibiayai oleh biaya operasional gubernur. Gubernur punya biaya operasional yang cukup besar, tapi 1 rupiah pun saya tidak mengambil dari biaya operasional. Saya distribusikan untuk kepentingan masyarakat, saya distribusikan untuk pengobatan, termasuk juga tadi malam untuk yang sesar, untuk yang anaknya kembar siap baru dibelah jadi 2 dan sekarang sudah selesai. Di rumah saya hari ini hampir 30 orang minum. Kenapa? Pelecehan seksual. Ini Jawa Barat yang mengaku diri religius, yang mengaku diri paling beragama. Anak usia 6 tahun digilir oleh kakek dan bapak. Adik kakak digilir oleh bapak. Dokter melakukan pelecehan seksual terhadap pasien. Hari ini juga ada salah satu, ada 9 orang yang mengadu lagi dari Sukabumi mengalami pelecehan. Saya nggak tahu informasinya, mungkin oleh orang yang mengajari. Saya nanti dalami, nanti sulit. Setiap hari rumah saya dipenuhi orang-orang. Satu, mereka tidak mau lapor, rata-rata terintimidasi, tidak berani. Dan hari ini saya berikan jaminan pada siapapun, silakan lapor ke gubernur. Saya akan menjamin keselamatan Anda. Saya akan menjamin biaya. Saya jelaskan di sini Bupati dan semua. Ketika orang bermasalah,
anaknya mendapat pelecehan seksual dari bapaknya. Satu, bapaknya mengintimidasi istrinya. Dua, bapaknya mengintimidasi anaknya. Yang ketiga, dia kehilangan tempat makan. Ketika diperiksa polisi bolak-balik, dia tidak punya ongkos untuk diperiksa. Untuk itu negara harus hadir, menjamin selama pemeriksaan sampai pengadilan, kehidupan Anda saya jamin, makan Anda saya jamin. Kok pengacaranya kami siapkan? Saya punya 200 pengacara yang free, yang siap saya luncurkan mendampingi setiap rakyat yang bermasalah. Inilah potret. Seluruh potret ini harus segera direspon oleh kita, oleh para pemimpin. Caranya satu, pemimpin yang harus baca media sosial dalam setiap waktu, karena ada problematika masyarakat yang terjadi dalam setiap hari. Pemimpin yang harus respect terhadap apa yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Sudah tidak musim lagi kita menjadi pamleh praja, kita harus menjadi pamong praja. Karena pamong kita menjadi pamong, orang yang berdiri paling depan. Sehingga saya mengucapkan terima kasih hari ini tepat waktu. Dan ini spesial bagi saya meninggalkan 3 acara strategik. Hari ini ada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat bahkan mau jemput saya ke Bandung pakai heli. Saya katakan saya mau ke Cirebon. Kenapa? Ini adalah momentum untuk bicara tentang kebudayaan pada rakyat. Hari ini ada hari jadi Kabupaten Bandung. Saya minta nanti malam saja pas wayangan saya datang. Hari ini ada Menko Infrastruktur membahas Kertajati di Kertajati. Saya mewakilkan semuanya demi Kabupaten Cirebon. Dan setelah ini saya harus cepat karena hari ini saya membongkar 150 rumah yang ada di pinggir jalan. Saya harus mengembalikan jalan raya itu bersih dari bangunan yang kumuh, bersih dari tempat prostitusi. Tetapi apakah saya membenci orang yang saya dapatkan menjadi pesta? Saya tidak. Saya nyiapin uang untuk segera kamu pulang ke rumah. Pikirkan jalan kamu hidup ke depan. Ini bekal buat kamu sebulan. Minimal sebulan kamu tidak terima tamu dulu deh. Itu yang selalu saya lakukan. Anda bisa lihat seorang ibu ketika saya minta bangunannya dibongkar, bukan caci maki saya, menangis. Kenapa? Pada akhirnya dia bisa bertemu dengan saya. Problem anaknya ditemukan. Satu, ijazahnya di salah satu sekolah di sekitaran Subang tidak bisa ditebus. Yang satu lagi anaknya mau masuk SMA tidak punya duit. Saya juga masuk SMA tidak punya duit. Akhirnya pertemuan dengan saya membongkar laut berdampak pada 2 hal. Satu, dia punya rumah kontrakan setahun. 2, dia punya modal kerja. 3, dia anaknya sekolah. Ini yang problem kita. Tetapi apa sih yang jadi problem kita? Penyelenggara negaranya penakut. Kenapa? Camatnya kabur karena takut. Gubernur tinggal sendirian di situ. Camatnya takut. Saya katakan kalau jadi penakut jangan jadi camat. Dia hanya ribut urusanku, jangan kinerja aja. Tapi tidak pernah ribut bagaimana kinerjanya buruk dalam setiap waktu. Mulai memperhatikan kebersihan lingkungan. Saya masuk kali hanya mencontohkan. Kalau gubernur saja masuk kali berani masuk ke kali kotor, apalagi kubu, apalagi RT. Saya kemarin marah pada seorang RT. Kenapa? Karena pohon di pinggir sungai ditebang untuk uang 300.000. Kenapa? Saya tiap hari ngurusin sungai itu, dia nebang pohonnya. Ini problematika. Struktur kebudayaan kita hilang dalam struktur birokrasi kita. Birokrasi kita hari ini sampai tingkat RT tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Yang taunya apa? Mencairkan anggaran, membuat pertanggungjawaban. Itu saja. Ini yang harus segera dirubah dalam kita kalau ingin negara maju. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Semoga peristiwa-peristiwa kelam di Cirebon tidak terjadi lagi. Semoga jalan-jalanan Cirebon kosong dari anak-anak yang balapan motor. Semoga di Cirebon dihilangkan bagi anak-anak yang minum ciu dan minum minuman keras yang lain yang memabukkan. Dan orang Cirebon itu pekerja keras. Satu, tukang kayu saya orang Cirebon. Ya rumah saya itu semuanya itu kayunya orang Cirebon. Dan sekarang sudah jadi kaya di kampungnya. Cuma memang penyakit orang kita. Penyakitnya apa? Punya duit sedikit langsung selamatan. Panggil udah hutang, habis 100 juta. Kamu ngapain baru jadi pemborong kecil aja belanja luar biasa. Beda dengan orang Chinese. Di kita ini satu tukang taman saya baru punya pekerjaan sedikit aja udah pakai motor baru habis hilang lagi. Kamu ngapain? Istrinya muda lagi. Ampun. Loh ya Pak, bukan lagi punya duit. Anak kamu ngejek saya, menghina saya. Kenapa aku yang ngasih kerjaan gak punya bini? Kamu udah lupa. Ini ya orang Cirebon orang mana wae? Ini penyakit orang Sunda, orang Cirebon orang mana saja sama penyakitnya. Kalau punya duit dikit tambah istri. Orang lain itu nambah perusahaan, nambah modal, kita bukan nambah istri. Mudah-mudahan anggota dewan enggak. Nanti kalau anggota dewan, kenapa begitu jadi anggota dewan, begitu jadi pejabat eselon 2, itu penghasilannya bukan nambah, murah, orang pinjaman bank jabatnya ditambah. Ini penyakit loh Pak, ini penyakit kita, harus segera diperbaiki. Dia omong begitu orang-orangnya, pekerja keras, dia makannya bubur terus sebelum dia kaya raya. Orang kita bukan punya duit sedikit langsung nongkrong minum wine. Sudah. Ini harus segera diperbaiki kebudayaan kita. Jadi kekalahan kita dalam berkompetisi karena lemahnya etos dan peradaban kita yang harus segera di-upgrade. Ini cara. Dan kemudian saya membagi wilayah kerja itu dalam 5 wilayah kerja berdasarkan culture kebudayaan. 1, wilayah kerja Sunda Kulon, ini leluhurnya orang Cirebon, yaitu
Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, kemudian Kota Depok. Itu wilayah kerja. Yang kedua, saya adalah wilayah kerja Sunda Pakidulan, Sunda Kidul, yaitu Garut, Tasik, Kabupaten Tasik, kemudian Banjar, Pangandaran, Ciamis. Kemudian masuk lagi, ini wilayah kebudayaan Sunda Wetan, yaitu Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka, Kuningan. Kemudian Sunda Tengah, Purwakarta, Subang, Kerawang, Bekasi, Priangan, Bandung, Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Sumedang. Ini lima ini nanti lahir 5 karakter kebudayaan papat kelima pancer. Dan sebagai bentuk bahwa komitmen kita untuk menjaga marwah 5 kewilayahan ini, insya Allah Pak Bupati, nanti musyawarah rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat akan dilaksanakan di Presidenan Cirebon. Dan saya menamakannya itu adalah Balai Jaya Dewata. Dan itu nama dari Prabu Siliwangi. Dan saya akan segera membangun wilayah itu, membangun arsitekturnya dan sejenisnya berdasarkan karakter kebudayaan Kacirebonan. Dan akhirnya nanti gubernur hadir dalam setiap wilayah. Saya bukan gubernur eksklusif pada sebuah kota, saya adalah gubernur seluruh rakyat Jawa Barat. Dan saya akan hadir dalam setiap momentum strategi, termasuk peringatan Hari Jadi ini. Saya berkomitmen hadir di seluruh wilayah dan membangun bersama-sama. Dan distribusi keuangan provinsi hari ini adalah akan terdistribusi semuanya ke seluruh daerah, tidak ditemukan di satu kota atau di satu kabupaten. Ini cara dan komitmen saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat Hari Jadi Kabupaten Cirebon. Semoga apanjang apunjung, dan masyarakatnya gemah ripa, repe, rapi.